minute to better life. Pengenalan dan pengertian akan firman yang membuat prioritas hidup kita berubah jadi utamakan keselamatan akhirat di dalam surga. Oke? Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan gitu, penggenapan janji Tuhan butuh hidupkan firman dan roh Tuhan. Jadi tidak cuma sekedar firman Tuhan aja teman-teman. Firman Tuhan tanpa menghidupkan roh Tuhan itu susah gitu untuk bisa mendapatkan penggenapan janji Tuhan. Nah ini coba kita kupas di Kisah Para Rasul teman-teman. Kisah Para Rasul pasal 8 ayatnya 17-23. Coba teman-teman cari ya, Kisah Para Rasul ayat pasal 8 teman-teman. Kita cari dari 17 ayat 17 teman-teman sampai 23 sampai 23. Oke, coba saya bacakan teman-teman ya. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka gitu, menawarkan uang kepada dua rasul itu gitu. Nah, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, kuasa yang dari Roh Kudus itu gitu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang gitu. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit, terjerat dalam kejahatan itu. Jadi ini Simon menyangka bahwa cara memberikan Roh Kudus kepada setiap kita, bagaimana caranya menghidupkan Roh Kudus atau Roh Tuhan atau Nur di setiap kita itu seolah-olah Simon anggap bisa dibeli dengan materi gitu, dibeli dengan uang gitu. Tapi ternyata kan tidak. Roh Kudus itu ya kita bisa terima itu apabila memang Tuhan pilih kita sebagai perantara untuk bisa orang terima Roh Kudus gitu bagi sesama kita gitu. Jadi nggak ada urusan sama soal materi duniawi gitu. Nah ini di kitab Kisah Para Rasul begitu teman-teman. Nah ini lanjut lagi kita coba cari yang terkait itu dengan kitab Hagai teman-teman. Kitab Hagai. Kitab Hagai itu di pasal 1 teman-teman. Hagai, Kitab Hagai 1, Kitab Hagai pasal 1 teman-teman, ayatnya 1-14 gitu. Coba saya bacakan. Kalau di sini perikrotnya judulnya ajakan untuk membangun kembali bait suci gitu. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Serubabel bin Shealtiel, bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya,
apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Nah, ini kan ada perdebatan antara bagaimana caranya membangun rumah Tuhan lebih dahulu gitu, atau tempat ibadah yang ceritanya ya, atau membangun rumah untuk kita sendiri gitu. Nah, ini waktu itu banyak bangsa yang berkata bahwa ya belum waktunya gitu, belum waktunya membangun bait Tuhan, rumah Tuhan gitu. Nah, kalau zaman sekarang teman-teman, yang namanya bait Tuhan itu kan yang Tuhan hendaki kan, bait Tuhan itu adalah diri kita sendiri gitu. Jadi bukan bentuknya hanya berupa gedung gitu, tempat ibadah. Kalau tempat ibadah kan tempat kita kumpul-kumpul dengan sesama kita gitu, bagaimana kita berkomunitas, bagaimana kita menyampaikan pesan-pesan Tuhan, bagaimana kita mendengarkan pesan-pesan Tuhan, seperti itu. Tapi kalau bicara bait Tuhan yang zaman now gitu, zaman sekarang ini adalah diri kita sendiri teman-teman. Diri kita ini adalah rumah Tuhan, bait Tuhan gitu. Untuk orang yang percaya Tuhan gitu ya, bahwa kita ini adalah bait Tuhan, tubuh kita adalah bait Tuhan. Nah, waktu itu bangsa-bangsa berkata belum waktunya, ya kita mesti bangun punya kita sendiri gitu. Jadi bangun rumah tinggal pribadinya, bukan rumah tinggalnya Tuhan gitu. Waktu itu bayangannya seperti itu. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi runtuhan. Jadi Nabi itu mengingatkan bangsa-bangsa itu bahwa bukannya rumah Tuhan itu mesti dibangun lebih dulu dibanding rumah-rumah bangsa-bangsa itu yang sudah memang ditempati, dipapani, dihiasi, digunakan gitu. Sedangkan rumah Tuhannya ditelantarkan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang-orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam penipu yang berlobang. Jadi maksudnya bisa saja Tuhan waktu itu gitu bisa mendatangkan masalah-masalah seperti ini gitu. Jadi kita seolah bekerja tapi tanpa ada hasil yang maksimal gitu. Dia bisa ya jadi seolah seperti sia-sia gitu. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri gitu. Nah, ini Tuhan teman-teman di ayat 9 hati-hati ya, bahwa Tuhan itu bisa seperti itu loh. Ya, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Tuhan menghembuskannya, menghilangkannya lagi gitu. Jadi Tuhan bisa seperti itu teman-teman. Bukannya berarti Tuhan itu tidak bisa memaksa kita untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Tuhan bisa seperti itu teman. Tapi alangkah baiknya kan ya kita dari hati kecil kita kan tidak perlu harus dipaksa teman-teman. Nah, itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya, dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Jadi ya itu bisa mengembuskan untuk meniup berkat-berkat duniawi kita, dan juga bisa menahan gitu, memanggil permasalahan dalam hidup kita. Jadi Tuhan bisa seperti itu benar. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhnya kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian, aku menyertai kamu, demikian firman Tuhan gitu. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Nah, jadi ini
Ini cerita di kitab Hagai ini, teman-teman, ini satu bukti bahwa Tuhan itu bisa saja memaksa untuk bisa kita melakukan perubahan. Terutama bagaimana caranya, Tuhan ingatkan bahwa ya yang diutamakan itu adalah bukan berkat duniawi tapi berkat rohani dulu gitu. Karena membangun rumah Tuhan di sini, membangun bait Tuhan di sini adalah berkat rohani, teman-teman. Karena untuk kita tidak mendapatkan apa-apa gitu. Nah, Tuhan katakan harus bisa mendapatkan berkat rohani dulu, baru nanti Tuhan akan penuhi berkat-berkat yang duniawinya. Nah, tapi kalau kita paksakan, kita yang dipilih Tuhan memaksakan diri untuk tidak ngikutin perintah Tuhan, Tuhan bisa memaksa, teman-teman. Seperti tadi di ayat 9 kan sudah ceritanya udah Tuhan bisa menghembuskannya. Ya, di ayat 10-nya juga Tuhan bisa menahannya. Ya, ayat 11 juga dikatakan di situ Tuhan bisa memanggil permasalahan-permasalahan. Jadi Tuhan di ayat 9, 10 dan 11 itu nyata-nyata, teman-teman, bisa memaksa kita untuk demi kita jadi kita pilih jalan yang benar dulu. Kita pilih berkat rohani dulu dibanding berkat duniawi. Nah, ini berulang kali di-sharingkan kan, kenapa Tuhan seperti ini? Karena Tuhan intinya ketakutan apabila khawatir sekali apabila kita mendapatkan duniawi tanpa dasar dari berkat yang rohani lebih awal gitu. Takutnya malah kita kehilangan Tuhan, teman-teman. Karena kita akan berhalakan yang masalah-masalah yang duniawi itu gitu. Nah, ini kan Tuhan tidak suka. Bahkan ada firman katakan gitu bahwa ya jangan berhalakan apa-apa selain Tuhan gitu. Nah, makna berhala di sini, teman, kalau kita kupas makna berhala adalah bagaimana kita mencintai sesuatu lebih dari Tuhan. Nah, itu namanya berhala. Jadi termasuk harta kita, tahta kita, bahkan keluarga kita, teman-teman. Jadi ada orang katakan, masa sih mencintai pasangan kita nggak boleh, masa kita mencintai anak-anak kita tidak boleh, masa sih kita mencintai orang tua kita tidak boleh, masa sih kita mencintai usaha kita, pekerjaan kita tidak boleh. Jadi intinya kalau dalam arti kata berhala itu adalah mencintai sesuatu melebihi dari Tuhan. Jadi kalau seandainya kita mencintai usaha kita, pekerjaan kita lebih dari Tuhan, itu berhala kita. Apabila kita mencintai orang tua kita lebih daripada Tuhan, yaitu berhala kita. Apabila kita mencintai pasangan kita lebih daripada Tuhan, yaitu berhala kita. Apabila kita mencintai anak-anak kita lebih daripada Tuhan, yaitu berhala kita. Ini cerita ini terjadi waktu cerita Nabi Ayub, teman-teman. Nabi Ayub kan ngalamin seperti ini, sampai Tuhan biarkan ujian cobaan terjadi gitu. Anak yang hartanya habis semua, supaya Nabi Ayub tidak memberhalakan harta. Anaknya habis semua supaya Ayub tidak memberhalakan anak. Istrinya juga jadi berantem melulu gitu, malah bahkan mungkin ada yang katakan malah hilang gitu, pergi dari Ayub gitu. Yaitu juga ya untuk si Ayub tidak memberikan istri, pasangannya gitu. Jadi cara kerja Tuhan seperti itu, teman-teman. Jadi bagaimana caranya Tuhan pengen kita nomor satukan berkat rohani, dalam arti kata bagaimana ya menomorsatukan Tuhan gitu. Tuhan itu nomor satu, berkat rohani itu nomor satu. Nah, adapun masalah nanti berkat duniawi, adapun kesuksesan duniawi, yaitu gampang nyusul gitu. Nah, ini saya sudah bacakan, teman-teman, di kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 17-23, dan saya juga udah coba sharingkan kitab Hagai pasal 1 ayat 1-14. Intinya gitu. Jadi Tuhan bisa memaksa kita apabila kita dipilih Tuhan untuk masuk ke dalam hidup dalam kebenaran Tuhan, itu ya bisa seperti itu gitu. Ini yang saya coba sharingkan berikutnya. Saya coba masuk ke dalam draft saya yang saya alami dalam hidup saya gitu. Mengenal dan menerima firman Tuhan adalah dasar untuk mengerti rancangan dan kehendak Tuhan. Coba teman-teman simak ya. Mengenal dan menerima firman Tuhan adalah dasar untuk mengerti rancangan dan kehendak Tuhan. Tanpa kita mengenal akan firman Tuhan, kita tidak tahu, teman-teman, apa sih rancangan Tuhan, apa sih kehendak Tuhan, apa sih perintah Tuhan, apa sih aturan main Tuhan gitu. Kita tidak tahu, teman-teman. Jadi kita harus kenal firman dulu.
Kita harus terima firman dan kita harus kenal firman dulu supaya kita tahu rancangan dan kehendak Tuhan gitu. Dan untuk melakukan firman Tuhan dibutuhkan pengenalan dan pengertian bahwa Tuhan telah berikan rohnya di dalam roh kita dan harus dihidupkan sehingga kita dapat hidup di jalan firman dan bersama Tuhan gitu. Kita bisa hidup seperti yang firman perintah peraturkan dan kita hidup bersama Tuhan gitu. Melalui roh Tuhan ini yang dihidupkan di dalam kita akhirnya mampu melakukan firman Tuhan. Tanpa kita menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, untuk mendapatkan pengertian firman aja bukan hal mudah, teman-teman. Untuk melakukan firman Tuhan lebih-lebih lagi tidak mudah gitu. Jadi memang kuncinya kalau kita sudah mengerti apa firman Tuhan, kuncinya roh Tuhan itu adalah benar-benar satu kuasa Tuhan gitu yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan. Jadi betapa pentingnya roh Tuhan. Mungkin kalau di Nasrani dikatakan kan Roh Kudus. Kalau di teman-teman Muslim sharing dengan saya katanya itu Nur gitu. Roh Tuhan pada umumnya dapat dihidupkan dengan penumpangan tangan oleh orang yang dipilih dan diurapi Tuhan secara khusus gitu. Jadi kalau di Nasrani yang namanya menerima roh Tuhan itu caranya dengan menumpangkan tangan, teman-teman. Menumpangkan tangan ke kepalanya gitu. Kepala orang-orang yang kita mau doakan itu dan orang ini jelas orang yang punya talenta, orang-orang yang dipilih Tuhan untuk punya urapan seperti itu gitu. Nah ini umumnya begitu. Jadi pada umumnya dapat dihidupkan dengan penumpangan tangan di kepala orang-orang yang dipilih dan diurapi Tuhan secara khusus. Dan pada khususnya Tuhan juga dapat memberikan roh Tuhan secara langsung tanpa ada perantara orang-orang tersebut. Bisa saja teman-teman. Jadi kalau pada umumnya orang Nasrani terima kuasa roh Tuhan itu dengan cara penumpangan tangan oleh orang-orang pilihan Tuhan yang diurapi gitu. Atau bisa juga ya bisa gitu. Ada yang khusus itu yang tanpa harus begitu juga udah terima roh Tuhan sendiri gitu. Mendapatkan roh Tuhan harus dengan permohonan kepada Tuhan karena berupa berkat rohani yang tidak dapat digantikan dengan kompensasi berkat-berkat yang bersifat duniawi gitu. Jadi jangan salah artikan kalau roh Tuhan itu dapat diterima apabila kita nyumbang gitu, nyumbang tempat ibadah atau kita aktif di satu community tempat ibadah atau kita membantu memberikan sedekah kepada fakir miskin atau kita berbuat baik untuk panti jompo atau panti asuhan. Itu kan sifatnya kan semua masih kena duniawi teman-teman. Masih apa ya, masih agamais, masih liturgis, masih ya duniawi gitu. Nah, sedangkan roh Tuhan itu bukan didapat dengan cara begitu teman-teman. Roh Tuhan itu ya memang karunia dari Tuhan gitu. Jadi memang kita terima ya begitu saja gitu. Dengan terima begitu saja tanpa harus punya beban bayar ini itu hal-hal yang sifatnya duniawi gitu. Tidak ada seperti itu. Roh Tuhan itu adalah ya karunia kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan pada kita sebagai penolong kita, sebagai penghibur kita gitu untuk waktu menjalani firman-firman Tuhan itu gitu. Sehingga kita mampu melakukan firman itu gitu. Pada dasarnya Tuhan kehendaki agar Tuhan berkati dengan berkat-berkat duniawi setelah kita mengenal dan mengerti serta melakukan firman Tuhan supaya kita tidak terlepas dari rancangan Tuhan mendapatkan keselamatan akhirat kekal gitu. Jadi teman-teman harus tahu gitu bahwa cara kerja Tuhan itu beda dengan keinginan kita. Kalau keinginan kita sebagai manusia kadang-kadang udah nggak peduli bicara keselamatan akhirat gitu. Kita lebih bicara dari sisi bagaimana memberikan sukses duniawi, karena ukuran dunia itu adalah kesuksesan duniawi gitu. Ukuran orang awam, ukuran duniawi adalah kesuksesan duniawi. Sehingga kalau kita tidak mengerti firman Tuhan lebih dalam, ya kita tidak punya iman, keberanian, percaya untuk Tuhan yang lebih gitu, ya kita akan ikut arus terhadap parameter orang-orang duniawi. Nah parameter orang duniawi ya itu kembali lagi bahwa kesuksesan duniawi adalah nomor satu. Nah sedangkan dari sisi Tuhan kan bukan begitu. Dari sisi Tuhan pengen keselamatan akhirat adalah nomor satu gitu. Nah Tuhan tahu apabila misalnya kita belum mengerti akan keselamatan akhirat, ya nanti ujung-ujungnya ya kalau kita udah mengalami kesuksesan duniawi lebih awal, ya ujung-ujungnya malah
kita akan kehilangan Tuhan gitu. Jadi buat Tuhan sangat tidak menguntungkan apabila kesuksesan duniawi itu ditaruh di depan gitu, di depan dari keselamatan akhirat. Berkat duniawi itu ditaruh di depan daripada berkat rohani gitu. Untuk Tuhan sangat mengkhawatirkan hal ini apabila terjadi, karena Tuhan sudah katakan ya pasti ini orang akan, karena ada dagingnya gitu, orang akan lebih mementingkan cinta duniawi, cinta uang daripada ya hal-hal yang mungkin belum terlihat saat ini. Seperti keselamatan akhirat kan bagi orang yang belum mengerti firman Tuhan kan tidak tampak teman-teman, tidak tampak bahwa itu adalah wujud. Tapi kalau duniawi kan tampak teman-teman, dari mulai hartanya kelihatan, dari mulai hartanya, tahtanya juga kelihatan, dari mulai pemenuhan nafsu-nafsu duniawinya juga tampak gitu. Mobilnya mewah, dompetnya mewah, tasnya mewah, arlojinya mewah, segala kacamatanya mewah, segala macam gitu kan terlihat. Tapi kalau keselamatan akhirat tidak tampak teman-teman. Nah, cuman Tuhan minta justru kita bagaimana masuk ke dalam keselamatan akhirat dulu. Nanti waktu keselamatan akhirat sudah dimengerti, sudah dikenal dan dimengerti, lah masalah kesuksesan duniawi mudah gitu. Bagi Tuhan tuh boleh-boleh saja, bukan tidak boleh gitu. Tapi mungkin target kita kalau kita udah mengenal keselamatan akhirat, target kesuksesan duniawi kita itu akan berbeda gitu, berbeda arahnya dan peruntukannya itu akan berubah gitu teman. Nah Tuhan pengen seperti itu gitu. Dalam hal ini Tuhan dapat hembuskan berkat-berkat duniawi yang seharusnya kita terima dalam bentuk rintangan dan halangan, sehingga kita tidak dapat menuai berkat duniawi tersebut. Jadi yang tadi dikatakan di firman kan, Tuhan bisa memaksa kita itu dengan cara begitu. Bagaimana Tuhan menghembuskan gitu. Tuhan tadi di ayat itu kan kenceng banget teman-teman. Jadi bagaimana ceritanya bisa dihembuskan, bagaimana ceritanya langitnya ditahan, hidup berkatnya ditahan, bisa juga Tuhan panggil permasalahan datang gitu. Intinya Tuhan bisa memaksa itu berkat duniawi itu terhalang teman-teman. Terhalang oleh karena memang Tuhan ingin kita beralih dari pola kesuksesan duniawi, target sukses duniawi menjadi target keselamatan akhirat lebih dulu gitu. Tuhan ingin seperti itu gitu. Nah ini dinyatakan di firman 9, 10, 11 itu nyata teman-teman. Coba teman-teman pelajarin. Jadi jangan katakan Tuhan itu seolah tidak dapat berbuat seperti ini gitu. Jangan katakan Tuhan itu semua baik-baik saja gitu. Ya kalau memang Tuhan demi kebenaran yang Tuhan mau gitu, kebaikan pun bisa Tuhan halangi gitu untuk supaya masuk ke dalam kebenaran yang Tuhan mau gitu. Jadi kalau cerita bagaimana Tuhan tidak menghembuskan harta duniawi kita, oh itu berarti perbuatan baik. Kalau Tuhan tidak menahan berkat duniawi, oh itu berarti perbuatan baik. Kalau Tuhan tidak memanggil kekeringan, oh itu berarti perbuatan baik. Kacamata baik dari orang yang belum mengenal Tuhan seperti itu gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ikut Tuhan itu bukan parameternya baik, tapi benar gitu. Tuhan pengen kita benar. Nah untuk benar itu jadi wajar-wajar aja kalau Tuhan bisa menghalangi, menghembus berkat duniawi kita, bisa juga menahan berkat duniawi kita, juga bisa memanggil kekacauan sehingga kekeringan itu untuk berkat duniawi kitanya. Ya Tuhan bisa aja. Jadi teman-teman coba perhatikan ayat 9, 10, 11 di kitab Hagai pasal 1. Nanti teman-teman bisa nangkap bahwa oh Tuhan itu bukan cuman parameternya baik, tapi Tuhan itu pengen kita benar gitu. Hidup bagaimana hidup untuk benar gitu. Nah ini melewati permasalahan, Tuhan akan utus orang pilihannya agar kita mau mendengarkan serta suara Tuhan, mendengarkan suara Tuhan seperti yang diperintahkan dan diperatukan firman-Nya. Adapun orang pilihan yang Tuhan utus dapat berupa mentor rohani atau teman rohani atau teman atau kerabat, bahkan anggota keluarga dari kita sendiri gitu. Nah ini kalau kita baca di kitab Hagai ini, jadi Tuhan untuk bisa menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, Tuhan itu bisa kirim orang teman-teman, bisa kirim orang. Kalau dalam hal ini kan Tuhan kirim 2 orang ya, untuk bangsa-bangsa ini kan Tuhan kirim 2 orang untuk bagaimana
membereskan itu kan, membereskan bangsa-bangsa saat itu gitu, supaya bisa menjadi benar gitu, menjadi lebih benar gitu. Salah satunya kan Yosua kan, Nabi Yosua ini kan yang diutus Tuhan untuk bisa bereskan itu, dan Nabi Hagai juga kan istilahnya juga. Jadi kalau kita katakan di sini kepada Yosua bin Yosadak imam besar dan juga kepada Nabi Hagai gitu. Maka datangnya firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai. Jadi dua orang ini yang diutus memberesi bangsa-bangsa itu gitu ya, untuk bisa selesai gitu. Bagaimana caranya supaya roh Tuhan bisa diterima oleh si bangsa-bangsa tersebut. Ini kalau cerita di dalam cerita kitab Hagai 1 itu seperti itu gitu. Tapi bisa juga teman juga utus teman rohani kita gitu, bukan mentor rohani seperti tadi Nabi Hagai dan Yosua itu gitu. Nabi Yosua itu, imam besar Yosua itu, tapi bisa juga teman rohani kita, teman-teman. Tapi selain teman rohani juga bisa saja kerabat kita gitu, atau teman biasa kita gitu, bahkan anggota keluarga kita. Jadi bisa aja misalnya saya ya bisa dapat pengurapan yang dari istri saya atau dari anak saya gitu, atau dari keluarga saya, kakak adik saya gitu, atau orang tua saya. Tapi sebaliknya juga Anda juga sama bisa dapat terbalik seperti itu, bahkan dari teman, dari kerabat gitu. Jadi dari siapa saja Tuhan bisa pilih orang yang Tuhan urapi untuk bisa menghidupkan roh Tuhan di dalam kita masing-masing. Nah, ini yang perlu saya tanamkan pagi ini, teman-teman. Kalau cerita di Hagai ini kan, di kitab Hagai 1 ini kan kita bicara di perjanjian lama. Perjanjian lama itu yang namanya bait Tuhan, rumah Tuhan di dalam kita itu bentuknya kan wujudnya bangunan, teman-teman. Jadi terpisah daripada tubuh kita gitu. Tapi kalau kita hidup di dalam perjanjian baru gitu saat ini, sebenarnya bait Tuhan itu kan ada di dalam kita, teman-teman. Di dalam hati kita gitu. Jadi hati kita itu ada jiwa sama roh. Nah, yang namanya bait Tuhan sekarang gitu di perjanjian baru itu adalah ya roh Tuhan yang ada di dalam kita, teman-teman. Bagaimana caranya kita menghidupkan roh Tuhan yang ada di dalam kita, sehingga kita setiap saat bisa lebih hidup di jalan Tuhan dan bersama Tuhan gitu. Beda dibanding dengan zamannya Nabi Hagai tadi gitu. Kalau Nabi Hagai tadi kan bait Tuhannya masih terpisah dari tubuh kita, jadi bentuknya wujud bangunan. Nah, problemnya kan berarti waktu kita pergi-pergi gitu, waktu kita jalan kemana-mana, kan yang namanya bait Tuhannya kan bentuknya kan bangunan gitu, ada di sana gitu, sedangkan kita ada di sini gitu. Nah, tapi kalau dengan masuk ke dalam perjanjian baru kan terbalik, teman-teman. Jadi bagaimana caranya bait Tuhan itu selalu akan ada di dalam kita gitu, selalu akan di dalam kita. Jadi apabila kita bicara untuk bisa melakukan firman Tuhan, untuk bisa mengerti firman Tuhan, itu kan dasarnya kan kita harus mau percaya Tuhan, kita mau mengenal firman Tuhan. Tapi begitu sudah masuk ke dalam kategori mampu mengerti dan mampu melakukan, ini kalau tanpa roh Tuhan nggak bisa, teman-teman. Jadi kalau kita berjalan zaman sekarang gitu, zamannya perjanjian baru, zaman now sekarang kita hidup, ya firman Tuhan itu kita bisa nyanding gitu. Kita bawa kitab suci kita, ya mungkin Nasrani bawa Alkitab, yang Muslim bawa Al-Quran, atau mungkin yang agama lain saya nggak ngerti kitab apa gitu. Kita kan bawa firman itu kan ada di dalam kitab itu gitu. Tapi yang namanya roh Tuhan kan harus hidup di hati kita, teman-teman. Jadi harusnya dua-duanya harus hidup gitu. Bagaimana caranya kita mengerti akan firman Tuhan, tapi sekaligus juga bagaimana caranya kita menghidupkan roh Tuhan yang ada di dalam kita gitu. Nah, roh Tuhan bisa hidup dalam kita apabila kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan gitu. Bagaimana kita melakukan hal yang intim dengan Tuhan adalah ya bagaimana kita menghidupkan Tuhan di dalam roh kita gitu. Bagaimana caranya? Ya akhirnya kan ya bagaimana caranya kita berkomunikasi setiap saat dengan roh Tuhan yang ada di dalam roh kita. Nah, itu bentuk-bentuk komunikasi kita dengan roh Tuhan yang ada di dalam kita. Kalau dibentukkan dalam formalitas gitu, yaitu namanya doa, teman-teman. Cuman doanya kan sifatnya kan pribadi sekali gitu. Jadi kayak orang ngobrol, teman-teman. Bagaimana caranya
apapun juga masalahnya, dari kita mulai bangun tidur sampai nanti pergi tidur gitu, ya kita bisa nggak menghidupkan roh Tuhan yang di dalam kita itu. Jadi ya itu doa, itu doa yang tidak formal, itu ya justru doa yang paling bagus ya seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai bayangin seolah-olah kalau intim itu dalam arti kata mungkin bagi orang Nasrani setiap hari Minggu, atau bagi orang Muslim setiap hari Jumat gitu. Ya itu kan cuma seminggu sekali lah. Terus yang di luar hari Minggunya apa gitu? Di luar hari Jumatnya apa? Nah, kalau kita hidupkan roh Tuhan di dalam kita, berarti orang yang Nasrani hidupkan Roh Kudus yang ada di dalam rohnya orang-orang tersebut gitu. Nah, sebaliknya orang Muslim juga sama, menghidupkan nur yang ada di dalam orang-orang tersebut. Nah, sehingga waktu kita hidupkan Roh Kudus atau nur tersebut, ya roh Tuhannya jadi aneh hidup teman-teman. Nah, waktu roh Tuhan hidup, roh Tuhan ini yang akan menjadi penolong, penghibur, yang pelindung kita dalam hal ya semua tadi gitu. Bagaimana dari mulai belajar mengerti akan firman Tuhan, bagaimana memberanikan diri untuk melakukan firman Tuhan, bagaimana untuk benar-benar mencari solusi dengan cara-cara firman Tuhan gitu, bagaimana kita taat gitu, taat setiap saat akan firman Tuhan. Jadi seluruhnya akan tergantung sekali, bukan cuma firman Tuhan, tapi harus ada roh Tuhannya. Nah, judul sharing pagi ini makanya saya cantumkan begitu. Penggenapan janji Tuhan ya butuh menghidupkan firman Tuhan dan roh Tuhan. Nah, banyak orang yang kadang-kadang malah keseplit dua teman-teman. Jadi ada orang yang menghidupkan firman Tuhan tanpa menghidupkan roh Tuhan, tapi juga ada yang istilahnya orang rohani katakan wah ngeroh banget. Itu artinya ya terlalu menghidupkan roh Tuhan tanpa ada dasar firman Tuhan gitu. Nah, ini kan sangat bahaya teman-teman. Jadi ya yang benar itu adalah bagaimana kita kuat kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan yang harus bagus gitu, harus dalam. Tapi bagaimana caranya menghidupkan roh Tuhannya itu harus benar-benar dengan iman gitu, sehingga benar-benar kita berani melakukan apa yang perintah, yang firman perintah peraturkan itu gitu. Nah, ini dua-duanya harus hidup teman-teman, firman Tuhan dan roh Tuhan. Nah, waktu firman Tuhan dan roh Tuhan hidup, ya penggenapan janji Tuhan akan terjadi. Gitu. Mungkin pagi ini saya coba sharing seperti ini, mudah-mudahan bisa tangkap. Jadi kita tidak cuma cukup bagaimana kita mengerti akan firman Tuhan, tapi kita juga harus bisa harus bisa menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, sehingga kita mampu melakukan firman Tuhan, sehingga penggenapan janji Tuhan terjadi karena memang kita melakukan firman Tuhan, bukan karena kita mengerti firman Tuhan gitu, tapi karena melakukan firman Tuhan, makanya penggenapan janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup kita. Oke, see you, bye bye.